Banyak teori dan tutorial yang membahas tentang cara meditasi, tapi berbelit-belit tanpa kejelasan. Sekarang kita akan membahas inti dari teori tersebut. Cara yang akan kita bahas sekarang adalah dasar dari seluruh teori yang diajarkan oleh praktisi meditasi. Dan ini juga akan membantu saudara Muslim yang ingin belajar sholat khusyuk. Dalam agama Islam, sholat yang terbaik adalah sholat yang dilakukan secara khusyuk. Namun banyak orang yang belum mengerti apa itu khusyuk. Bahkan guru agama juga tidak mampu menjelaskan seperti apa itu khusyuk dalam sholat. Mari kita bedah, mudah-mudahan ini membantu. Dalam sholat kita diwajibkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan melakukan gerakan yang telah ditentukan. Kebanyakan orang awam sholat tidak dalam keadaan sadar. Mereka sadar bahwa sholat mereka telah selesai setelah mengucapkan salam. Dan ajaibnya, mereka membaca ayat, doa, serta gerakan sholat tanpa ada yang salah. Seolah-olah mereka melakukannya secara otomatis. Kondisi itulah yang disebut tidak khusyuk. Lalu seperti apa yang khusyuk itu? Kita menyadari dan tahu apa yang kita baca, kita sadar bahwa kita sholat. Jika pikiran kita melayang kemana-mana, maka usahakan untuk bisa kembali secepatnya. Dan sadari bahwa kita sedang membaca ayat Al-Quran, kita tahu bahwa kita sedang ruku, kita tahu bahwa kita akan iktidal, kita sadar kalau kita sedang sujud, dan membaca doa duduk antara dua sujud. Itu yang dinamakan khusyuk, bukan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya. Lalu bagaimana dengan meditasi? Meditasi ringan dan praktis bisa dilakukan sambil rebahan atau sambil duduk. Boleh duduk bersila atau duduk menjuntaikan kaki, yang penting posisi nyaman dan leluasa. Meditasi bukan mengosongkan pikiran, tetapi menyadari dan mengikuti alur pikiran. Jika saat memejamkan mata yang terlihat adalah gambaran orang yang kita cintai, maka ikuti saja terus pikiran tersebut dalam melawan atau mengarahkan ke pikiran atau yang lain. Yang penting kita tahu bahwa yang terlihat dalam pandangan kita saat memejamkan mata adalah orang yang kita cintai, dan kita tahu bahwa kita sedang duduk. Selain memejamkan mata dan mengikuti alur pikiran, kita juga bisa memikirkan pola pernapasan kita. Kita harus tahu kapan menghirup napas dan tahu kapan akan dihembuskan kembali. Tidak perlu bernapas menggunakan teori hidung, teori mulut, teori diafragma, atau pernapasan perut. Yang penting kita tahu kapan harus menghirup dan kapan harus menghembuskan. Sederhananya adalah bernapas manual. Jika kita mampu rutin melakukannya setiap hari, minimal 30 menit sehari, maka kita termasuk orang yang sukses menerapkan meditasi dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan bahwa orang Islam yang benar-benar paham dan menegakkan agama dengan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, otomatis telah melaksanakan meditasi wajib 30 menit sehari, karena sholat membutuhkan waktu minimal 5 menit untuk satu kali sholat. Jika kurang dari 5 menit, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia gagal fokus dan tujuan meditasi tidak tercapai. Jika melaksanakan sholat sudah dengan cara orang meditasi, maka sudah dapat dipastikan bahwa Anda akan menikmati sholat, tidak akan terasa berat lagi, bahkan Anda ingin menambah durasi sholat tersebut. Jika Anda sudah berhasil melaksanakan meditasi atau sholat dengan cara meditasi, silakan kembali ke video ini dan isi kolom komentar.